Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa buah hadis dari Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam mengenai iman kepada yang gaib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beritahukanlah kepadaku, apakah iman itu?" Beliau bersabda, "Iman adalah engkau percaya kepada Allah, hari akhir, para malaikat, Alkitab dan para nabi, percaya kepada kematian dan kehidupan sesudah mati, percaya kepada surga, neraka, hisab dan mizan, timbangan, serta percaya kepada qadar seluruhnya, yang baik atau yang buruk." Jibril bertanya, "Bila aku melakukannya, apakah aku sudah beriman?" Beliau bersabda, "Bila engkau melakukannya, engkau sudah beriman." Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah potongan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, pertemuan dengannya, para utusannya, dan kepada hari kebangkitan." Hadis riwayat Bukhari. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, kepadanya akan dikatakan, masuklah dari salah satu di 8 pintu surga yang kamu hendaki." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya dalam diri anak Adam terdapat bisikan syaitan, juga terdapat bisikan malaikat. Adapun bisikan setan mendorong kepada keburukan dan mendustakan kebenaran, sedang bisikan malaikat mendorong kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatinya, hendaklah ia mengetahui bahwa itu bisikan malaikat dari Allah dan hendaklah memujinya. Dan barang siapa mendapati yang lainnya, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Lalu beliau membaca, "Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan." Kikir. Surat Al-Baqarah ayat 268. Hadis riwayat Tirmidzi. An Abi Darda qala Rasulullah ajallullahi yaghfir lakum. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agunkanlah Allah, niscaya Dia akan mengampuni kalian." Di riwayat Ahmad. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, bahwa dia berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan bagi diriku kezaliman, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya kalian aku beri hidayah. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya kalian aku beri ampunan. Wahai hambaku,
kalian tidak akan bisa memberi madarat terhadapku dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya seperti seseorang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidaklah menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya seperti seorang yang hatinya paling durhaka di antara kalian, hal itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya berdiri di satu padang, kemudian mereka memohon kepadaku, lalu aku berikan permintaannya kepada setiap orang, hal itu tidaklah mengurangi kasana yang ada di sisiku, kecuali seperti kekurangannya air bila jarum dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sungguhnya itu merupakan amal kalian yang aku hitung untuk kalian, lalu aku penuhi balasannya kepada kalian. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami menjelaskan dengan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Dia menyempitkan dan meluaskan rezeki amal pada waktu malam, dilaporkan kepadanya sebelum amal pada waktu siang, dan amal pada waktu siang dilaporkan kepadanya sebelum amal pada waktu malam. Hijabnya berupa cahaya, kalau dia membukanya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah menciptakan Israfil sejak hari dia diciptakannya dalam keadaan berdiri, meluruskan kedua kakinya. Israfil tidak pernah mengangkat pandangannya. Di antara dia dan Allah tabaraka wa taala ada 70 cahaya. Jika sedikit saja Israfil mendekat ke arah cahaya itu, pasti ia terbakar. Al-Bakhawai. Dari Surarah bin Aurah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apakah engkau sudah pernah melihat Tuhanmu? Jibril alaihissalam pun gemetar dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya antara aku dengannya ada 70 hijab berupa cahaya. Jika sedikit saja aku mendekati cahaya itu, pasti aku terbakar. Al-Bakhawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, berikanlah, niscaya aku akan berlipat kepada kalian. Beliau bersabda, tangan Allah selalu penuh, tidak akan berkurang karena dibagikan, terus menerus tercurah sepanjang malam dan siang. Beliau bersabda, tahukah kalian berapa yang sudah dia infakkan sejak dia menciptakan langit dan bumi? Semua itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Arsinya ada di atas air, di tangannya lah dia kuasa menurunkan misal dan menaikkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya, lalu berfirman, aku adalah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis riwayat Bukhari. Ya alhamdulillah yang mulia, telah ada beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga terkesan dalam hati dan kita siap amal dan sampaikan. Amin. Kita tutup doa dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.